Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari tim penyusun proposal PKMPSH dengan menyusun judul Kualitas Pelayanan Disdukcapil di Kota Batang sesuai Hukum Administrasi Negara. Nah, sebelumnya perkenalkan nama anggota dari tim kami, yaitu Anissa Salsabila, Fania Trinova Belia, dan saya sendiri. Baik, saya mulai aja. Izinkan saya dan tim saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal PKMPSH tim kami. Baik, dengan menyusun judul kualitas pelayanan Disdukcapil di Kota Batang sesuai Hukum Administrasi Negara. Dengan latar belakang pelayanan publik merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi hak warga negara. Nah, dasar hukum pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, kualitas pelayanan pada organisasi pemerintah ini dipicu oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Terdapat indikator-indikator kualitas pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, jadi kualitas pelayanan publik ini masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk menilai bagaimana kualitas pelayanan organisasi pemerintah khususnya di Disdukcapil Kabupaten Batang. Nah, dari judul PKMPSH tim kami terdapat rumusan masalah, yaitu 1. Apakah faktor yang menyebabkan kurangnya pelayanan Disdukcapil di Kabupaten Batang? 2. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan Disdukcapil di Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan pelayanannya? Lalu, tujuan penelitian, mengetahui penyebab kurangnya pelayanan Disdukcapil di Kabupaten Batang, dan mengetahui upaya atau solusi yang dilakukan Disdukcapil di Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan pelayanannya. Nah, menghasilkan luaran penelitian. 1. Agar nanti ke depannya hak-hak masyarakat di Kabupaten Batang terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan nyaman, khususnya mengenai pencatatan dan kependudukan di instansi Disdukcapil Kabupaten Batang. 2. Menghasilkan laporan tentang pelayanan Disdukcapil di Kabupaten Batang. 3. Dapat menghasilkan artikel atau jurnal yang diterbitkan pada media cetak lokal maupun nasional. Nah, mendapatkan manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis sebagai media dalam pembelajaran sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan sebagai sumber untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi negara tentang pelayanan publik Disdukcapil di Kabupaten Batang. Selain manfaat teoritis, terdapat juga manfaat praktis, yaitu bagi peneliti. Peneliti dapat menemukan upaya atau solusi yang dilakukan Disdukcapil di Kabupaten Batang untuk mengatasi permasalahan pelayanannya. Bagi masyarakat, memberikan pandangan dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat di Kabupaten Batang mengenai kualitas pelayanan publik Disdukcapil Kabupaten Batang, agar nantinya masyarakat dapat memberikan evaluasi, saran, dan kritikan kepada pemerintah supaya dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Nah, bagi pemerintah sendiri yaitu dijadikan bahan masukan dan referensi untuk pemerintah di instansi Disdukcapil dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik dan nyaman agar masyarakat di Kabupaten Batang mendapatkan hak-haknya dalam mendapat pelayanan publik. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai faktor kurangnya pelayanan Disdukcapil di Kabupaten Batang. Jadi menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Nah, sebelum kita mengetahui faktor kurangnya pelayanan, kita akan masuk di mana ada 5 dimensi yang menentukan kualitas pelayanan publik itu sendiri yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bukti fisik, yang kedua itu daya tanggap, yang ketiga keandalan, yang keempat jaminan, dan yang kelima itu ada empati. Nah, dimensi bukti fisik itu bisa dilihat dari bagaimana sarana dan prasarana gedung di Dukcapil Kabupaten Batang itu sendiri seperti fasilitas, sarana, suasana, sumber daya manusia, dan lainnya. Sedangkan pada dimensi daya tanggap itu bisa dilihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan. Apakah petugas tersebut terlalu cepat dalam memberikan penjelasan atau tidak kompeten dalam memberikan penjelasan. Kemudian dari dimensi keandalan, faktor ini bisa dilihat dari perjanjian waktu yang sudah ditentukan oleh petugas. Apakah tepat waktu atau tidak, dan atau apakah terdapat pungli atau tidak. Kemudian dari dimensi jaminan, ini bisa dilihat dari bagaimana kondisi ruangan di Dukcapil Kota Batang. Apakah kursi tunggu yang disediakan sudah memenuhi kriteria sehingga masyarakat tidak berdesak-desakan saat mengantri. Kemudian yang kelima, ada dimensi empati. Faktor ini bisa dilihat dari bagaimana petugas di Dukcapil Batang memperlakukan masyarakat yang dilayaninya. Selain 5 faktor tersebut, terdapat juga faktor dari luar yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Seperti masyarakat itu kurang berpartisipasi dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya saat di Dukcapil Kota Batang. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana upaya meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara, itu menjelaskan pedoman bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan itu tersebut. Yang pertama itu faktor kepemimpinan, fokus kepada pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan. Keempat, pemberdayaan pegawai. Yang kelima, pengelolaan perubahan. Dan yang keenam, service quality atau service quality. Nah, sejauh ini dari Dukcapil sendiri juga yang pertama itu melakukan memperbaiki sarana dan prasarana di Dukcapil Kota Batang seperti ruangan yang nyaman, menyediakan toilet, musola, dan ruang tunggu yang memadai. Terus yang kedua, menyediakan kotak saran agar keluhan masyarakat terkait pelayanan bisa tersampaikan kepada petugas sehingga bisa melakukan perbaikan untuk ke depan. Yang ketiga, Kepala Dukcapil Batang telah melakukan program pelatihan kepada pegawai yang rutin dilakukan sebulan sekali agar pegawai bekerja sesuai dengan kompetensi yang ada. Terus untuk mengelola perubahan di Dukcapil telah melakukan program tertib administrasi kependudukan dengan menjemput bola di kecamatan setiap bulannya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Baik, izin masuk kembali. Nah, dari penelitian proposal kami terdapat metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Lalu sumber dan jenis data, yaitu wawancara di Dukcapil dan kepustakaan. Lalu menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan kepustakaan. Dan lokasi penelitiannya sendiri yaitu di Dukcapil Kabupaten Batang. Terdapat validitas data, yaitu validitas dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk anggaran biaya sendiri, selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudara Fania. Saudara Fania sendiri bisa masuk. Oke, izin masuk lagi. Terus untuk memperlancar kegiatan kita juga sudah melakukan pengeluaran anggaran biaya yang sudah kita tentukan. Yang pertama itu ada peralatan penunjang sebesar 1 juta, kemudian ada biaya perjalanan sebesar Rp400.000, kemudian ada biaya kuota internet sebesar
Rp1.000.000 dan biaya publikasi untuk kegiatan kita sebesar Rp500.000. Kemudian jadwal kegiatan yang akan kita lakukan dari bulan pertama hingga kelima. Yang bulan pertama itu kita akan melakukan koordinasi tim, dan yang kedua kita menyiapkan instrumen penelitian, dan yang ketiga kita menyiapkan survei dan perizinan kegiatan. Kemudian bulan kedua kita mulai menyusun instrumen penelitian, melaksanakan wawancara dan pengumpulan data. Di bulan ketiga kita mulai melakukan analisis data dan pengolahan data. Kemudian di bulan keempat, kita melakukan monitoring dan evaluasi, dan di bulan kelima, kita melakukan publikasi penelitian dan laporan akhir. Baik, sekian pemaparan proposal dari kelompok kami, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.